Shalom, selamat malam teman-teman dan rekan-rekan sekalian. Pada malam hari ini saya kembali menyapa kita semua di dalam persekutuan yang sederhana yang akan kita coba sama-sama lakukan. Saya akan mulai dengan pembahasan lanjutan di mana ketika itu manusia yang sudah berdosa akhirnya Tuhan mengutuk ular, lalu sekarang kita akan bahas Tuhan mengutuk perempuan ya. Nanti minggu depan Tuhan mengutuk Adam ya, menghukum. Semua dihukum. Dan pada malam hari ini sebelum kita mulai saya akan berdoa buat setiap kita. Bapa dalam surga, kami ucap syukur karena kasih karunia Tuhan, kemurahan daripada Tuhan. Pada malam hari ini dengan segala keterbatasan hamba-Mu ini, kami boleh kembali belajar firman Tuhan di dalam situasi apapun kondisi kami Tuhan. Kami mohon penyertaan Roh Kudus agar memimpin waktu-waktu ke depan untuk kami boleh mendengar kebenaran firman Tuhan dengan baik. Terpujilah nama Tuhan kekal selama-lamanya sampai selama-lamanya. Amin. Baik, saya akan bacakan terlebih dahulu firman Tuhan yang terambil di dalam kisah Kejadian 3. Ayatnya, saya akan kutip saja di bagian ayat yang ke-16 ya. Ayat yang ke-16 saja hari ini kita akan coba bahas gitu ya. Firman-Nya kepada perempuan itu, susah payahmu, waktu mengandung akan kubuat sangat banyak. Dengan kesakitan engkau akan melahirkan anakmu, namun engkau akan birahi kepada suamimu dan ia akan berkuasa atasmu. Nah, pada malam hari ini kita akan fokus di ayat ini bagaimana ketika itu Tuhan menghukum perempuan ini, yaitu Hawa ya, yang pada waktu itu juga melakukan satu kesalahan. Lalu di sesi ini kita akan coba lihat bagian apa sih yang kita bisa kulik dari kejadian ini, dari peristiwa ini gitu, lewat Kejadian 3 ayat 16 ini gitu ya. Bersama-sama coba kita akan perlahan gitu. Yang pertama adalah ketika firman Allah kepada perempuan itu ya, saya akan baca ulang step by step. Susah payahmu, waktu mengandung akan kubuat sangat banyak. Ya, jadi si perempuan ini akhirnya dihukum waktu dia akan melahirkan nanti, mengandungnya ya, dari waktu mengandung aja akan kubuat sangat banyak. Jadi kita tahu pada waktu perempuan melahirkan seorang bayi gitu ya, dia harus dalam kondisi di dalam janinnya gitu kan, ada satu cabang bayi gitu ya di dalam perutnya gitu kan, yang akhirnya membesar gitu, yang harus dia bawa-bawa selama 9 bulan gitu ya. Jadi ada satu kesusahan tertentu yang dialami oleh perempuan, seorang perempuan ketika harus melahirkan seorang anak. Nah, ketika itu kita tahu bahwa pada waktu awal-awal gitu ya, kita tahu ya kecenderungan wanita pada waktu masa hamil udah tuh mual-mual, susah makan gitu ya, lemes badan, jadi moodnya juga nggak bagus gitu ya. Jadi kebayang ya, itu sudah menyiksa dirinya gitu ya. Jadi nafsu makannya berkurang, apa juga muntah gitu kan, nggak enak sekali, berbeda sekali, karena ada sesuatu yang perubahan terjadi dalam tubuhnya gitu ya. Lalu ketika sudah mulai membesar gitu kan, perut sudah mulai melar gitu ya. Jadi tubuhnya tidak seideal pada waktu itu gitu ya. Seperti dia masih gadis atau masih perawan gitu ya. Ketika itu lama-lama makin besar, dia harus menahan, menggendong gitu ya, beban yang ada di dalam perutnya gitu kan, hingga sampai 9 bulan yang akan datang kurang lebih. Jadi dia harus membawa itu kemana-mana. Dia ke pasar, dia bawa gotong-gotong gitu ya. Tidur juga susah karena makin lama makin besar, makin berat. Ada satu beban, lalu dia nggak bisa sembarangan saja untuk geser sana geser sini gitu ya, karena ada si cabang bayi ini di dalam perutnya gitu ya, yang harus dia bawa-bawa, yang dia harus juga kesakitan gitu ya, mengalami satu perutnya nggak enak gitu ya, karena ada sesuatu yang ada di dalam tubuhnya, mungkin ada ditendang oleh sang bayi misalnya gitu ya, ada geser tidur juga nggak nyaman gitu kan. Ada beberapa kesulitan-kesulitan yang dialami oleh perempuan pada waktu melahirkan. Dari proses awalnya sampai nanti 9 bulan. Tidak berhenti di sana saja ya. Jadi pada waktu harus melahirkan seorang bayi, seorang perempuan pun menderita begitu rupa gitu ya.
menahan kesakitan sekali gitu ya. Saya pada waktu itu menemani istri saya waktu melahirkan, nungguinnya, aduh dia ngerasa sakit pun saya cemas luar biasa gitu ya. Tunggu timbang tunggu lama sekali, kebayang gitu ya. Baru pembukaan 3 sampai besoknya gitu ya, dari malam sampai besoknya masih belum keluar juga si bayi itu. Akhirnya kalau zaman sekarang mungkin udah agak canggih teknologi ya, tetapi tetap kesakitan atau kesusahan di dalam proses yang sudah ditetapkan Allah tidak bisa dihindari oleh perempuan ya. Jadi ketika sudah melahirkan pun gitu ya, sudah kesakitan pun gitu kan, itu tadi buat sangat banyak. Dengan kesakitan engkau akan melahirkan anakmu gitu ya. Dengan kesakitan engkau melahirkan anakmu. Jadi sampai anak itu lahir gitu ya. Nah, nggak berhenti dari cuman dia sampai lahir doang, teman-teman, rekan-rekan sekalian. Waktu sudah lahir, maka juga punya beban tanggung jawab yang lain lagi. Nah, seorang ibu atau perempuan ini akan mengurus anak ini. Anak ini yang dalam kondisi yang baru lahir, yang punya bahasa cuma satu untuk semua gitu ya, yaitu oe-oe. Ketika dia lapar, dia hanya bilang oe-oe. Ketika dia sakit perut, dia bilang oe-oe. Ketika badannya tidak enak, dia bilang oe-oe. Ketika dia ingin pup, dia bilang oe-oe. Ketika dia hendak pipis, dia juga oe-oe. Ketika dia ngantuk, dia juga mau oe-oe. Ketika dia mau menyusui, dia oe-oe. Ketika dengar oe-oe, bingung orang tuanya. Bingung mamanya. Kenapa? Karena nggak tahu bahasanya satu doang. Nggak bisa yang lain. Jadi ibunya harus cek lagi sana, kirain anaknya misalnya lapar gitu ya, dikasih susu, disusui, tidak mau, dilepe, gumu gitu kan. Bingung lagi, coba lihat pup apa enggak segala macam. Tidak ada lagi, coba digendong. Waduh, itu setengah mati gitu ya. Jamnya pun berbeda, pagi jadi malam, malam jadi pagi. Waduh, saya pun nggak tahan ya Bapak Ibu, rekan-rekan sekalian yang pernah menjadi seorang ayah. Kita tahu bagaimana ketika kita harus, perjuangan istri luar biasa ya perempuan ya. Harus gendong anaknya, kalau ngantuk tidur gitu, sempoyongan loh. Dia harus ngurusin diri dia sendiri. Waktu sakit gitu, sudah melahirkan, dia kondisinya juga masih lemah. Dia juga harus jaga kesehatan gitu ya. Dia harus juga kondisi tubuh harus dipulihkan terlebih dahulu juga gitu. Sedangkan di saat yang bersama harus ngurus anak yang baru lahir ini yang belum tahu apa-apa. Kebayang ya kesulitan-kesulitannya ya. Aduh, kalau yang udah pernah melahirkan tahu gitu ya. Tetapi heran ya, perempuan tahu kesulitan-kesulitan itu, tapi mau punya banyak anak ya gitu ya. Tapi itu anugerah daripada Tuhan. Saya nggak akan bahas lagi di dimensi yang tadi gitu ya. Dan ketika waktu anak ini sudah besar pun, dia memiliki satu kesusahan tersendiri lagi. Anak mulai sekolah, gitu kan. Sebelum sekolah deh misalnya, anak nggak ngerti, kita ajarkan, ya kan. Lalu kita coba latih dia untuk berbicara. Waktu dia mau jalan, kita gendong-gendong, kita agak bungkuk gitu lah. Kita ajarin dia jalan gitu ya. Waduh, sampai dia besar sekolah, ada tugas PR, kita harus ajarin dia, kita harus bimbing dia, kita harus tuntun dia. Setengah mati Bapak Ibu, sampai akhirnya dia sudah makin besar. Kadang kita pun bisa menjadi ada kendala tersendiri lagi, yaitu apa? Bisa dia bangkang, bisa dia berontak, bisa dia juga melawan kita sebagai orang tua. Kebayang ya? Kesulitan. Ini yang mau digambarkan oleh firman Tuhan pada malam hari ini. Ketika perempuan dihukum gitu ya, ini ada satu kesulitan, kesusahan yang berkepanjangan atau berseri gitu ya saya bilangnya ya. Jadi bukan hanya sekedar pada waktu melahirkan saja, tetapi pada waktu proses itu, dari titik cabang bayi itu ada, dari antara sel telur dengan sel sperma itu ada gitu kan dalam perut itu, sampai itu lahir. Nggak berhenti di situ saja, sampai dia besar gitu ya. Ini pergumulan yang panjang, pergumulan seumur hidup. Karena menjadi orang tua itu kan jabatannya seumur hidup sampai akhir hayat gitu ya. Bayangkan, tanggung jawabnya begitu besar. Nah, pada bagian berikutnya adalah ada hal yang menarik lagi. Namun engkau akan birahi kepada suamimu dan ia akan berkuasa atasmu. Nah, ini hal yang menarik lagi. Jadi
ada satu birahi ini satu hasrat seksual gitu ya. Ketika kita tahu di dalam orang yang dewasa lalu sudah menikah lalu dia memiliki hak seksualitas, ada hasrat seksualitas gitu ya, yang sah gitu. Tetapi di sini ada satu birahi, apa yang maksudnya birahi pada suamimu dan ia akan berkuasa atasmu. Jadi kita tahu pada waktu itu Adam dan Hawa diciptakan Tuhan, tanda petik ya, di dalam kesetaraan, kesejajaran gitu ya, bahwa secara ordo manusia yang pertama itu Adam berada sebagai kepala secara ordo dan perempuan diciptakan kemudian dari tulang rusuknya Adam gitu, laki-laki diambil dari laki-laki, di dalam tulang rusuk ada sejajar, ada kesetaraan gitu ya. Tetapi secara ordo dia harus tunduk kepada Adam karena Adam adalah manusia pertama. Nah, tapi ketika di sini ada perubahan, yaitu ia akan berkuasa atasmu. Jadi secara ini udah telak-telak gitu ya. Tuhan bilang engkau ada berada di bawah suamimu, berkuasa, suaminya akan berkuasa. Nah, ini sebagai hukuman juga gitu ya, hukuman karena gini. Pada waktu sebelum jatuh dalam dosa, maka ketika diciptakan secara itu ya kesetaraan ada gitu ya. Tapi ketika jatuh dalam dosa bukan berarti tidak ada kesetaraan lagi, ada kesetaraan. Tetapi pada waktu sebelum jatuh dalam dosa ada satu kesetaraan di mana mereka sebagai manusia yang diciptakan Allah bergantung kepada Tuhan, bersandar, berpegang kepada Tuhan Allah gitu ya. Sebagai sang penciptanya gitu ya. Mereka adalah generasi pertama, manusia pertama yang diciptakan, yaitu Adam dan Hawa sebagai laki-laki dan perempuan. Lalu ketika jatuh dalam dosa, maka ketika itu manusia perempuan dalam hal ini dia sudah mau mandiri, mau berada di dalam berpijak di kakinya sendiri ketika dia mengambil buah pengetahuan yang baik dan jahat, ketika dia harus mengikuti atau menuruti perkataan si iblis, maka sebenarnya perempuan ini hendak berada di dalam kemandiriannya, berpijak kepada kakinya sendiri, dia nggak mau bergantung, dia tidak mau bersandar, berpegang kepada Allah Bapa. Maka Tuhan hukum. Engkau demikian ketika engkau melanggar, maka sekarang engkau harus berada bersandar kepada suamimu, di bawah kuasa suamimu. Jadi tidak langsung kepada Tuhan lagi, ya. Jadi kebayang ya. Jadi makanya pada waktu perempuan akhirnya kita tahu secara umum gitu ya, secara umum ibu rumah tangga, maka mereka ngurusin anak, ngurusin pekerjaan rumah, ngurusin makanan, sayur gitu ya, masak gitu kan, beres-beres rumah, ngurusin suami ketika harus bekerja mencari nafkah, lalu dia melayani suaminya, dan begitu demikian berada di dalam kekuasaan seorang pria gitu ya. Kita tahu ya bahwa atas nama emansipasi seringkali saya melihatnya emansipasi yang sekarang ini terlalu bablas, terlalu kebablasan lah menurut saya gitu ya. Karena sudah menyangka bahwa ketika perempuan harus bekerja terus dia punya uang lebih dan lain sebagainya, itu juga sebagai hukuman. Hati-hati teman-teman. Kalau titik ekstrim ini ada misalnya terjadi, oke, dia sebagai orang mandiri, sebagai orang yang akhirnya katakanlah sebagai eksekutif muda, wanita karir gitu kan, bukan tidak boleh. Tapi kalau dia melupakan apa yang menjadi tugas tanggung jawab dia sebagai ibu rumah tangga, yaitu mengurus anak dan suaminya, itu juga berbahaya. Itu juga itu merupakan hukuman daripada Tuhan sebenarnya. Dia coba mengelak, itu juga terjerat. Kenapa? Karena berkuasa atas suamimu gitu kan. Ini bicara birahi pun bisa bicara mengenai berpaling. Ini bisa berpaling, artinya bisa selingkuh, bisa bercerai gitu kan, bisa satu pemerkosaan, bisa satu pelacuran gitu kan, penyimpangan seksualitas dan lain sebagainya. Ini juga penyimpangan, ini juga hukuman daripada Tuhan. Jangan salah mengerti. Ketika misalnya mandiri, wanita karir, lalu punya uang lain sebagainya, engkau juga memiliki potensi untuk selingkuh. Ini juga bagian engkau sudah berpaling, birahi itu berpaling gitu loh. Jadi kita tahu bahwa arti birahi juga berpaling. Ini cuma perceraian bisa terjadi, ya, perselingkuhan bisa terjadi, pemerkosaan pun bisa terjadi karena wanita memiliki terancam posisinya. Wanita cantik segala macam, kau pikir engkau bisa berdiri sendiri dan sebagainya, engkau terancam oleh kaum Adam, engkau terancam juga oleh kaum pria gitu loh. Makanya berkuasa atas suami, ia akan berkuasa atasmu, yaitu laki-laki akan berkuasa atasmu. Ini dia sebagai hukumannya. Makanya wanita seringkali memiliki
mau kabur kemana? Ini hukuman daripada Tuhan bisa demikian. Terancam hidupnya. Ya kan? Terancam. Makanya bahaya sekali. Makanya ini kalau kita lihat gitu ya, ngeri sekali, ngeri sekali. Jadi ketika bicara birahi, Anda bisa selingkuh. Anda bisa juga bercerai, rumah tangga nggak harmonis dan sebagainya. Engkau berkuasa akhirnya mentang-mentang pikir mungkin solek, cantik gitu dan lain sebagainya. Engkau menjual dirimu untuk kedaginganmu. Itu pun kamu pikir itu kamu dihukum Tuhan. Dihukum Tuhan. Ambil uang segala macam, menikmati seksualitas lalu biar dapat uang untuk mendapatkan kedaginganmu, hawa nafsumu, engkau lampiaskan begitu, engkau seperti mendapat satu keuntungan gitu ya. Itu hukuman daripada Tuhan. Bayangkan. Ya, jadi korban perkosaan juga memiliki potensi bahwa engkau akan diperkosa oleh kaum Adam dan sebagainya. Itu juga merupakan bagian daripada runtutan yang nggak ada habisnya. Hati-hati makanya. Ini menguntit semua, dibuntutin semua. Maka kalau kita bicara yang sudah percaya, maka kita percaya ada perlindungan pemeliharaan Tuhan. Tetapi saya tidak bahas itu gitu ya. Saya bahas betapa mengerikannya hukuman Tuhan atas manusia. Nggak main-main. Tapi ini semua untuk mendidik, mengarahkan manusia untuk bisa datang kepada Tuhan, untuk dia tunduk. Karena perempuan ini tidak lagi, tanda petik ya, Tuhan justru engkau harus berada di bawah suamimu. Engkau harus suami harus berkuasa atas kamu. Tuhan nggak lagi, kamu nggak sembarangan bisa langsung bersandar kepada Tuhan lagi, berpegang pada Tuhan lagi. Tuhan sampai begitu buat kamu di bawah. Engkau berkuasa nih, suamimu akan berkuasa atas kamu. Kalau satu titik ekstrim lagi yang lain, suami yang memiliki uang segala macam gitu kan, akhirnya istri pun nggak bisa berbuat banyak gitu kan, dia harus dikasih uang berapapun, makanya jadi pelecehan daripada suami juga bisa. Jadi suami juga bisa memperlakukan sesuatu yang tidak menyenangkan pada perempuan atau istrinya juga bisa. Nah ini hal-hal yang menjadi bagian-bagian daripada hal-hal yang dihukum. Perempuan ini dihukum begitu rupa. Bayangkan gitu kan. Kacaunya ya ketika dosa sudah masuk ke dalam dunia. Dosa begitu berbahaya sekali. Menghancurkan perempuan maupun laki-laki. Minggu depan kita bahas kaum Adam. Ini sangat mengerikan sekali hukuman seperti ini. Berat sekali. Nggak gampang, nggak mudah. Saya tahu ini sepertinya mengerikan bagi kaum perempuan gitu ya. Jadi saya ketika baca dan mempersiapkan ini pun betapa Tuhan menghukum manusia tuh, aduh ampun deh gitu ya. Tetapi di balik itu nanti saya akan bahas di mungkin minggu yang akan datang di ayat-ayat selanjutnya gitu. Kita akan lihat ada satu pengharapan di balik setiap hukuman yang Tuhan berikan. Saya mau tekankan bahwa Tuhan ketika menghukum, menghajar itu nggak main-main. Makanya kita mesti benar-benar takut akan Tuhan. Kita mesti respect akan perkataan Allah. Kalau kita selama ini ada hal-hal yang mungkin hidup kita sudah mulai menyimpang, harap kita rendah hati di bawah kaki Tuhan, mohon pengampunan pada Tuhan untuk bisa diampuni oleh Tuhan, karena hukuman Tuhan itu walaupun mendidik gitu kita tahu, tapi Tuhan lelah, kita bakalan lelah gitu, kelelahan menjalankan hukuman daripada Tuhan. Lebih baik kita mohon pengampunan daripada Tuhan gitu ya, lalu kita hidup taat di hadapan Tuhan. Nah perempuan yang begitu mau untuk seperti Tuhan, tanda petik yang seperti digoda oleh iblis, akhirnya dihancurkan sampai direndahkan begitu rupa. Menjadi pelecehan gitu ya, tahu ya kaum perempuan ya. Bayangkan bisa sampai demikian. Saya berharap kita yang sudah percaya kepada Kristus, kita harus paham bagaimana ketika mengerikan sekali Tuhan ketika harus menghukum, mengajar, mendidik setiap kita, menghukum manusia yang berdosa. Itu ngeri sekali. Kalau Anda dan saya sudah menerima pengampunan daripada Tuhan, hendak kita bersyukur, karena hukuman daripada Tuhan ngeri sekali. Ngeri sekali. Kebayang ya, di dalam hukuman perempuan ini, saya udah ngeliatnya, aduh, capek loh. Saya tahu karena istri saya melahirkan gitu ya, anak saya 3 gitu ya. Aduh lelahnya gitu kan, segala macam. Bagaimana sekarang dia juga bekerja mencari nafkah bersama saya, harus ngurusin anak, rumah tangga, juga membackup gitu ya anak. Sekarang kita tahu bahwa zaman pandemik seperti ini apalagi gitu ya, kalau suami istri tidak mencari nafkah tentu sangat berat gitu ya dengan dinamika kehidupan kita belakangan ini, apalagi pandemik gitu ya. Tapi betapa lelahnya. Tetapi kalau kita sudah percaya pada Kristus, maka ada pemeliharaan Tuhan. Dan saya akan bahas bagaimana nanti di lain sesi gitu ya. Saya mau tekankan sekali lagi, mari kita benar-benar sungguh-sungguh takut akan Tuhan. Mohon pengampunan pada Tuhan. Karena kalau Tuhan sudah hukum, capek loh, benar. Anda akan bersusah-susah
Lebih baik kita takut akan Tuhan, kita taat sama Tuhan, kita obey. Benar-benar kita takut akan Tuhan, supaya hukuman itu tidak menimpa kita. Baik, saya sudahi pada malam hari ini. Saya akan berdoa buat setiap kita. Kiranya firman Tuhan yang singkat ini bisa memberikan kita satu pencerahan supaya kita hidup takut akan Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa dalam surga, terima kasih buat kesempatan pada malam hari ini. Hamba-Mu terbatas dalam setiap perkataan, dalam setiap pembicaraan. Tapi kiranya Roh Kudus-Mu beracara atas hati dan pikiran setiap kami. Setiap kami yang mendengar sungguh mendapat lawatan daripada Allah Bapa yang mampu mengubah hidup kami. Karena kami percaya firman-Mu, perkataan yang kekal itu hidup, yang akan mengubah hidup kami. Terpujilah nama Tuhan, kekal selama-lamanya sampai selama-lamanya. Amin. Terima kasih teman-teman. Tuhan Yesus memberkati.